Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Susilo Rini, SSTMKes, di mata kuliah Psikologi Kebidanan pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan kedua ini, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin ada yang masih bertanya, apa sih perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Atau justru malah, bukankah pertumbuhan dan perkembangan itu sama? Nah, mari kita belajar bersama. Pertumbuhan itu berbeda dengan perkembangan. Jadi yang dimaksud pertumbuhan itu adalah perubahan yang bersifat kuantitatif yang mengacu pada jumlah, besar, dan luas yang bersifat konkret, ya, yang biasanya menyangkut ukuran dan struktur biologis. Sedangkan perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur fungsi tubuh yang lebih kompleks, mengikuti pola yang teratur dan dapat diramalkan. Nah, jadi beda ya. Kalau pertumbuhan itu cenderung ke kuantitatifnya, ya ukuran, jumlah gitu ya. Tapi kalau perkembangan itu cenderung ke kemampuannya. Jadi bertambahnya kemampuan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia ini selalu mengikuti pola yang bersifat umum, tetapi irama dan kecepatannya bersifat individual. Jadi pasti sama, anak nanti akan bisa, misalnya anak akan bisa merangkak, akan bisa berjalan gitu. Tapi iramanya atau kecepatannya berbeda. Ada yang bisa merangkak di usia 4 bulan, ada yang bisa merangkak di usia 6 bulan gitu. Ada yang bisa berjalan di usia 9 bulan, ada pula yang bisa berjalan baru di usia 16 bulan misalnya. Nah, karena ini irama dan kecepatan setiap individu ini berbeda. Kemudian ciri-ciri perkembangan umum. Jadi perkembangan umum itu punya beberapa ciri. Contohnya adalah terjadinya perubahan dalam aspek fisik maupun aspek psikis. Perubahan pada aspek fisik misalnya terjadi perubahan tinggi badan dan berat badan serta organ-organ tubuh lainnya. Misalnya bayi usia berapa? 2 bulan, beratnya 4,5 kilo. Nanti pada usia 3 bulan, dia seharusnya sudah naik lagi beratnya, misalnya jadi 6 kilo atau 7 kilo. Ini adalah perubahan dalam aspek fisik. Lalu pada aspek psikis, itu adalah semakin bertambahnya misalnya perbendaharaan kata, atau matangnya kemampuan berpikir, mengingat, serta menggunakan imajinasi kreatif. Misalnya, anak pada usia 2 bulan dia baru bisa ngomong ma, ma. Nah, nanti seiring dengan bertambahnya usia pada usia 6 bulan atau 7 bulan dia sudah mulai mengucapkan satu kata, misalnya gaga atau sudah mama gitu ya. Nah, ciri perkembangan umum selanjutnya adalah terjadinya perubahan dalam proporsi. Yang pertama pada aspek fisik, itu perubahan proporsi tubuh anak yang berubah sesuai dengan fase perkembangan. Ya. Bayi kecil ketika dia sudah jadi balita, jadi lebih besar, begitu seterusnya. Sedangkan perubahan dalam proporsi aspek psikis itu adalah perubahan imajinasi dari yang fantasi ke yang realitas dengan perubahan fokus pada diri sendiri lalu beralih ke orang lain. Misalnya yang tadinya seneng main, ngomong sama boneka, setelah tambah usianya dia akan lebih senang bermain dengan teman-temannya. Gitu. Nah, ciri perkembangan selanjutnya adalah lenyapnya tanda-tanda yang lama, misalnya tanda-tanda fisik seperti kelenjar timus pada anak-anak di bagian dada, kemudian lenyapnya kelenjar pineal di bawah otak, kemudian hilangnya rambut-rambut halus di kulit dan gigi susu diganti dengan gigi permanen. Kemudian lenyapnya tanda-tanda psikis juga, misalnya seperti masa mengoceh, ya, berganti dengan bisa ngomong, atau motorik anak, ya, dari yang merangkak, lalu bisa berjalan, bisa berlari, dan seterusnya.
Ada juga lenyapnya tanda-tanda perilaku impulsif, misalnya perilaku yang tadinya bertindak sebelum berpikir ya. Kalau anak kecil itu kan lihat api warnanya merah dia tertarik main pegang saja. Tapi seiring bertambahnya usia dia tahu api itu sifatnya panas, jadi nggak boleh langsung dipegang. Kalau ada yang seusia Anda ini sudah mahasiswa, lihat api tiba-tiba dipegang berarti masih seperti anak bayi ya. Kemudian ciri perkembangan umum selanjutnya adalah diperolehnya tanda-tanda baru, misalnya tanda-tanda fisik seperti pergantian gigi, kemudian terjadinya menstruasi pada remaja putri, basah pada remaja putra, kemudian terjadinya perubahan pinggul atau munculnya buah dada, jakun, perubahan suara. Ya. Kemudian tanda-tanda psikis, munculnya tanda-tanda psikis seperti misalnya rasa ingin tahu tentang nilai-nilai moral yang baik, kemudian munculnya keyakinan agama mana yang lebih baik. Gitu. Kita ulas masing-masing. Pada fase pertama, yakni pada usia. Pada fase pertama, pada usia 0-1 tahun, anak-anak cenderung menghayati berbagai objek di luar dirinya sendiri. Dia akan melatih fungsi-fungsi motoriknya. Misalnya, pada masa ini anak senang bermain, bongkar pasang puzzle ya. Kemudian main Lego, menggabung-gabungkan benda. Itu terjadi pada fase pertama. Kemudian pada fase pertama, anak cenderung lebih ingin tahu. Pada fase kedua ini adalah masa pengenalan dunia di luar dirinya sendiri. Misalnya, anak senang ngobrol dengan boneka atau ngobrol dengan hewan, ya. Ini adalah normal terjadi pada fase kedua. Kemudian pada fase ketiga adalah fase masa di mana anak bersosialisasi dengan anak-anak yang lainnya. Jadi anak memasuki masyarakat luas. Dia mulai mengenal dunia secara objektif, mengenal kawan, ya, mengenal lingkungannya. Pada fase keempat, ketika anak sudah memasuki usia sekolah. Nah, fase keempat ini biasanya anak sudah di SD, sudah masuk ke bangku sekolah dasar. Anak mulai ada keinginan untuk menyelidiki, tertarik pada sesuatu, mencoba sesuatu atau bereksperimen. Jadi rasa keingintahuannya lebih besar lagi. Kemudian pada fase kelima, itu anak akan belajar untuk melepas diri dari dirinya sendiri. Jadi dia akan lebih mengarahkan minat bakatnya pada lingkungan hidup yang lebih konkret. Misalnya, anak yang senang membaca, dia akan lebih senang mencari buku, kemudian berkumpul dengan teman-temannya yang sama-sama suka membaca. Kemudian kalau menurut Harlock, fase perkembangan dibagi menjadi dua, yakni ada masa prenatal sebelum lahir dan masa natal setelah lahir. Masa natal ini juga dibagi lagi menjadi 4, yakni ada masa neonatus, yaitu masa mulai dari lahir sampai dengan 14 hari, kemudian masa anak dari usia 2 tahun sampai 11 tahun, lalu masa remaja mulai usia 11 atau 12 tahun sampai dengan usia 20 sampai 21 tahun. Lalu yang terakhir adalah masa dewasa. Nah, kita akan ulas satu persatu sebagai berikut. Pada masa prenatal, ini adalah masa dimulai sejak konsepsi sampai dengan kehamilan 9 bulan. Lalu pada masa natal, itu adalah masa neonatus, masa bayi lepas dari tubuh ibu dan belajar menjadi dirinya sendiri. Nah, kemudian ada masa anak, yaitu anak masih imatur, masih anak-anak sekali. Kemudian anak akan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan segala hal yang ada di sekitarnya. Kemudian masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, pada masa ini psikologi anak itu mendapat tantangan berat. Kenapa? Karena itu masa peralihan di mana anak akan mencari jati dirinya, anak lebih tertarik
untuk bereksplorasi, ingin mencoba hal baru, dan mencari jati diri. Nah, di sini akan muncul banyak sekali problem, sehingga seorang tenaga kesehatan juga harus mampu untuk melakukan asuhan pada masalah-masalah pada masa remaja ini. Selanjutnya adalah masa dewasa. Masa dewasa awal yaitu pada usia 20-40 tahun. Dan selanjutnya masa dewasa tengah, usia 40-60 tahun. Kemudian ada lagi fase perkembangan menurut Erikson. Ini dibagi menjadi 8. Ada masa bayi usia 1-2 tahun, lalu masa kanak-kanak usia 2-4 tahun, kemudian masa prasekolah usia 4-5 tahun, lalu masa usia sekolah 6-12 tahun. Selanjutnya masa remaja usia 12-20 tahun dan masa dewasa muda usia 20-24 tahun. Kemudian masa dewasa, kalau di Erikson masa dewasa dikategorikan mulai usia 25-64 tahun. Kemudian yang terakhir masa sepuh, usia lebih dari 65 tahun. Nah, kita bahas satu persatu. Pada masa bayi, biasanya masih sangat tergantung pada ibunya. Tentunya ya, nggak mungkin bayi akan melakukan segala sesuatunya sendiri. Dia akan sangat tergantung pada ibu. Sehingga interaksi orang tua sangat mempengaruhi perilaku anak di kemudian hari. Kemudian pada masa kanak-kanak, anak akan mulai belajar jalan, bicara, melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, misalnya mengambil makanan atau mengambil mainan. Nah, dari situ anak akan belajar untuk menjadi lebih mandiri. Ya, terkadang mereka akan malu-malu. Nah, tugas kita sebagai orang tua atau sebagai tenaga kesehatan dalam mendampingi perkembangan anak, kita harus mengarahkan bagaimana supaya masa anak-anak ini berjalan dengan baik sehingga anak akan terbentuk rasa percaya dirinya, minat bakatnya terasah, ya, kemudian lebih mandiri. Selanjutnya adalah masa prasekolah. Pada masa prasekolah ini, anak akan belajar mengenal orang-orang baru. Anak akan bereksplorasi terhadap lingkungan barunya. Kemudian pada usia sekolah, anak akan mendapatkan bermacam-macam keterampilan dan kemampuan yang akan mengarahkannya pada minat dan bakatnya masing-masing. Kemudian masa remaja. Nah, masa remaja ini yang tadi kita bahas bahwa akan terjadi banyak perubahan, baik fisik maupun mentalnya, sehingga butuh sekali pendampingan baik dari orang tua atau yang lebih dewasa dan tenaga kesehatan. Nah, selanjutnya adalah masa dewasa muda. Pada masa dewasa muda, orang mampu membina komitmen dengan orang lain, ya, sehingga akan terjalin keintiman dibandingkan dengan hubungannya mungkin dengan orang lain. Kemudian masa dewasa selanjutnya, yakni pada masa dewasa ini, setelah masa dewasa muda, orang ingin memiliki peran dalam anggota masyarakat dan peduli kepada orang lain. Jadi lebih dewasa, lebih bijaksana, ya. Dia memiliki peran, kadang-kadang perannya malah kuat di dalam masyarakat dan lebih peduli pada orang lain. Kemudian masa terakhir adalah masa sepuh. Pada masa sepuh ini, orang sudah memasuki fase refleksi. Jadi seseorang merasa bahagia karena telah memberikan makna atau berguna pada orang lain ketika masa mudanya itu dia gunakan untuk memberikan manfaat pada orang lain. Begitupun sebaliknya. Sehingga pada masa sepuh ini biasanya orang akan cenderung lebih dekat dengan Tuhan, ya, lebih dekat dengan keluarganya karena dia akan mengimplementasikan hasil refleksi dirinya dari kehidupannya sebelumnya. Fase perkembangan selanjutnya menurut Simon Freud, ya. Simon Freud ini mengkategorikan fase perkembangan psikososial menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah tahap oral, yakni usia sampai 1 tahun, kemudian tahap anal usia 1-3 tahun, lalu tahap palik pada usia 3-6 tahun, lalu kemudian tahap latensi usia 6-12 tahun, dan terakhir tahap genital usia 12 sampai dewasa. Freud mengatakan bahwa
Apabila tahap-tahap psikoseksual ini selesai dengan sukses, maka seseorang akan memiliki kepribadian yang sehat. Begitu juga sebaliknya. Apabila konflik dapat diselesaikan dengan baik, maka tahap ini juga akan terlewati dengan baik. Tapi jika tidak, maka dia akan menimbulkan masalah. Contohnya, pada tahap oral, anak akan memancing orang untuk menggunakan anak atau orang akan menggunakan mulutnya sebagai kegiatan utama, misalnya makan, bernyanyi, dan lain-lain. Nah, pada tahap oral, mulut itu merupakan area aktivitas yang utama. Aktivitas seperti mengunyah, menggigit, menghisap adalah sumber kenikmatan utama, sehingga dia akan menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi. Nah, biasanya tuh ya ketika ada balita yang ngemut-ngemut jempolnya, ibunya itu kan nggak suka, terus ditarik. Nah, padahal kalau ibunya tahu ketika tahap oral ini tidak terlewati dengan baik, dia akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, itu yang harus kita edukasi ke orang tua. Nah, misalnya, nggak apa-apa anak menghisap, yang penting jempolnya bersih, tidak habis pegang. Kalau habis pegang benda kotor, harus segera dibersihkan. Itu. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap anal. Pada tahap anal ini adalah tahap yang bagus untuk anak belajar toilet training. Karena pada tahap ini, tubuh itu yang memberikan ketergantungan itu adalah berkisar pada daerah anus, sehingga jangan sampai terlambat. Pada usia 2-3 tahun ini, ajarkan anak untuk toilet training. Pada tahap ini juga penting untuk mengenalkan kebersihan pada anak-anak sejak dini. Meskipun misalnya ketika dia buang air besar itu menjijikan, tetapi yang perlu kita sampaikan adalah bagaimana mereka tidak jijik, tapi mereka menjaga kebersihan dengan membersihkan diri setelah buang air besar, cebok yang bersih, kemudian cuci tangan pakai sabun. Ada beberapa kemungkinan cara orang tua untuk bisa melatih mengenalkan kebersihan agar anak-anak mulai terbiasa. Misalnya, bisa dengan bersikap keras, atau bisa juga dengan memuji dan bersikap pengertian. Nah, terserah mau pakai cara yang mana. Ketiga cara tersebut memberikan dampak tersendiri terhadap perkembangan anak, sehingga pinter-pinterlah untuk memilih menggunakan cara yang mana. Kemudian pada tahap palik. Tahap selanjutnya atau tahap palik itu anak mulai menaruh perhatian pada perbedaan anatomi laki-laki dan perempuan. Nah, tahap ini merupakan tahap di mana anak tersebut sudah tahu dan mengerti bagaimana harus bersikap. Siapa mereka? Apa yang ada pada tubuh mereka? Nah, kita sebagai orang tua harus memberikan penjelasan yang baik kepada anak-anak. Pada tahap palik ini berlangsung dengan ciri pertama itu biasanya anak senang memainkan alat vitalnya sendiri. Seperti halnya mereka sudah bisa melakukan masturbasi, mengusap-usap, atau memijit organ seksualnya sendiri yang menghasilkan kepuasan. Tapi sebetulnya itu bukan masturbasi, tetapi itu adalah proses psikologis tahap psikologis perkembangan anak. Nah, sebagai orang tua, kita yang harus mengarahkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Orang tua harus mampu memberikan bimbingan, terutama yang terkait dengan iklim kehidupan sosio-psikologis keluarga atau perlakuan orang tua kepada anak. Karena hal ini berpengaruh sangat besar pada kehidupan kedepannya nanti. Tahap psikologi selanjutnya adalah tahap latensi. Pada tahap latensi ini, anak mulai tenang secara seksual, di mana segala sesuatu yang berkaitan dengan seksual akan menghambat dan juga membuat seseorang depresi. Selama masa ini, anak akan berusaha mengembangkan kemampuan bersublimasinya, seperti misalnya
anak merasa malu jika duduk dengan anak-anak yang berbeda jenis kelaminnya, baik laki-laki ataupun wanita. Sehingga pada tahap ini biasanya anak perempuan akan memilih teman bermain perempuan atau teman duduk perempuan. Begitupun dengan anak laki-laki. Tahap psikologi selanjutnya adalah tahap genital. Nah, pada tahap genital ini timbul daerah erogen pada alat kelamin. Jadi tahapan genital ini mungkin merupakan tahapan yang umumnya disebut puberti atau pubertas yang terjadi pada remaja, di mana anak-anak pada tahap ini sudah menghadapi perkembangan. Misalnya anak perempuan dia sudah mengalami menstruasi. Kalau pada anak laki-laki dia tumbuh jakun, mengalami mimpi basah, serta matangnya sistem reproduksi lainnya, atau munculnya ciri-ciri pubertas. Anak atau remaja akan mulai berpikir seperti apa kehidupan di masa depan. Kadang-kadang juga berpikir apa yang harus dilakukan jika bertemu dengan lawan jenis, atau kenapa hal ini dianggap salah dan hal itu dianggap benar. Pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul pada anak. Nah, semua itu hanya terjadi di tahap genital dan tidak akan berlangsung lama, sehingga hingga mereka beranjak ke tahap usia dewasa. Sehingga penting sekali pendampingan dari orang dewasa atau orang yang lebih berpengalaman serta tenaga kesehatan pada tahap genital ini. Selanjutnya adalah fase perkembangan psikologis menurut Piaget. Ada 4 fase. Yang pertama adalah fase sensorik, yakni usia 0-2 tahun. Kemudian fase praoperasional, usia 3-6 tahun. Kemudian fase operasi konkret, usia 7-11 tahun. Dan fase operasi formal, usia lebih dari 11 tahun. Nah, pada fase sensorik motorik, pengetahuan anak ini didapatkan melalui interaksi fisik dengan benda atau orang lain. Sedangkan pada fase praoperasional, anak mulai menggunakan kata-kata untuk menggantikan objek atau peristiwa. Nah, pada fase operasi konkret, anak sudah mulai memecahkan masalah secara logis. Sedangkan pada fase operasi formal, anak sudah mampu berpikir secara abstrak untuk membedakan antara fakta. Demikian tadi penjelasan untuk psikologi perkembangan. Nah, jika ada hal yang mau ditanyakan, Anda bisa masuk ke forum diskusi di aplikasi Skalsa Universitas Harapan Bangsa, Prodi Kebidanan D3. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.